Oke, jadi malam hari ini aku tidak akan mengambil terlalu banyak waktu kalian. Kita langsung saja ya belajar firman Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, hamba meminta Allah berbicara pada setiap kami. Karena yang mengubahkan kehidupan kami adalah ketika kami berjumpa dengan kasih, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan pribadi Yesus sendiri. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami cuma mau Roh Kudus bekerja atas kami, memampukan kami melakukan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Teman-teman semua, hari ini diminta sama teman-teman dari komunitas Sahabat Yesus membagikan pesan yang berjudul Spiritual Discipline, atau terjemahannya adalah disiplin rohani gitu ya. Ngomong-ngomong disiplin rohani, kebanyakan di antara kita tuh kayak merasa bahwa aduh, aku tuh udah ikut Tuhan loh, udah rajin ke gereja, masih lebih baik loh daripada teman-teman aku yang lain loh. Percaya Tuhan aja enggak, berdoa aja enggak, bahkan membaca Alkitab tiap hari pun aku bersama dengan teman-teman dari komunitas Sahabat Yesus melakukannya gitu. Kayaknya lebih baik deh dari yang lain. Atau justru teman-teman kayak merasa bahwa sebenarnya ngapain sih gitu ya, sebelum kita nanti membahas what-nya, how-nya, gimana-nya. Ini apa sih spiritual discipline? Kita mau kembali start sama why. Kita harus tahu kenapa perlu ada yang namanya disiplin rohani. Teman-teman, terima kasih loh Non, nggak apa-apa, nanti dibantu dioperasikan ya, that's okay. Kenapa perlu ada yang namanya disiplin rohani, teman-teman? Teman-teman, ketika ngomongin soal disiplin, katakanlah seorang atlet gitu ya, atlet kalau nggak punya disiplin, apakah dia bisa menjadi atlet? Tentu saja tidak. Seorang penyanyi profesional yang bukan penyanyi kamar mandi gitu ya, yang nyanyinya jarang-jarang gitu ya, kalau mood nyanyi, kalau enggak ya udah gitu, atau nyanyi yang karaoke sama teman-teman kantor misalkan. Kalau penyanyi profesional, dia pasti punya disiplin. Siapa lagi teman-teman? Seorang pengusaha, bisnismen, atau karyawan mungkin. Punya disiplin nggak? Oh ya jelas punya disiplin. Kita ada peraturan perusahaan bahkan yang mengatur haknya karyawan apa, kewajibannya karyawan apa, perusahaan apa. Harus ada disiplin, nggak bisa yang namanya seenaknya aja. Nah, kenapa kekristenan tuh perlu gitu? Kalau kita menamakan diri kita sahabat Yesus, kalau kita menamakan diri bahwa kita tuh pengikut Kristus, apalagi kita menamakan diri murid Kristus, hati-hati nih ya. Murid itu bersedia mati untuk kebenaran yang dia percaya, yang dia pelajari gitu ya, dari gurunya bahkan. Bersedia mati loh, seradikal itu yang namanya murid. Bahkan di Alkitab dibilang kita tuh prajuritnya Allah. Jadi, apakah prajurit tuh nggak butuh disiplin? Waduh, itu jelas banget. Disiplin untuk seorang prajuritnya Allah. Itu, wah teman-teman kalau nonton film kolosal atau film perang deh gitu ya. Pearl Harbor atau apa namanya ya, kok tiba-tiba blank ya, lupa. Film-film Hollywood yang menayangkan film-film perang gitu ya, perang Amerika, perang Teluk apa gitu ya, apalagi perang di daerah Timur Tengah gitu ya. Kalau prajurit-prajurit yang dipersiapkan ya, kadang-kala mereka harus terluka di dalam peperangan. Bahkan di beberapa referensi buku yang saya baca, buku yang ditulis oleh mantan marinir gitu ya, dari sebuah Navy SEAL Amerika Serikat gitu, ditulis sebuah buku yang namanya kecelakaan atau yang namanya terluka di medan perang itu tuh udah biasa gitu ya. Kaki kena bom apa gitu ya, kemudian tangan harus kena apa gitu, itu udah sering terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang prajurit? Manjakah dia kena, aduh aku nggak ini dulu deh, nggak perang dulu karena aku terluka banget, kena gores gitu. Enggak, mereka balut lukanya, mereka maju lagi. Disiplinnya benar-benar luar biasa. Bahkan di hal-hal yang mungkin situasinya aman pun, mereka tetap harus bersiap kalau sesuatu buruk terjadi. Jadi disiplin ini penting banget.
ya, untuk orang-orang terpilihnya Allah, ini adalah hal yang penting sekali. Tapi kenapa penting? Kenapa penting? Sekali lagi, disiplin bukan sembarangan disiplin, karena disiplin yang dikerjakan oleh tadi yang saya sebutkan ya, seorang penyanyi profesional, seorang pengusaha yang benar-benar tajam gitu ya di dalam bidangnya, karyawan yang baik gitu ya, prajurit atau apapun itu punya yang namanya tujuan. Jadi kita nggak bisa kayak, oh aku disiplin, disiplin. Lah, untuk apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Disiplin itu punya tujuan. Jadi teman-teman, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ada 3 tipe orang Kristen ya. Ini 4 tuh mungkin satunya ragu-ragu ya. Padahal typo ya. Ada 3 sebetulnya ya. Saya tulis di situ ya. Ada 3 tipe orang Kristen. Kalau kita sering dengar. Yang pertama adalah orang Kristen yang nggak punya tujuan. Jadi ngikutin siklus aja. Oh ya berdoa. Oke kita berdoa. Disuruh baca Alkitab. Oh oke baca Alkitab. Tapi kita nggak pernah kayak menanyakan. Kenapa ya saya mesti baca Alkitab? Kenapa ya kakak-kakak leader di KSY ini meminta kita untuk berdoa? Kasih pokok doa kalau ada hal-hal yang perlu didoakan. Kenapa ya? Kenapa kita nggak pernah mempertanyakan itu? Karena kita nggak pernah punya tujuan kayak oh suruh doa ya udah deh doain apa ya, apa ya mungkin pekerjaan baru, apa ya pasangan hidup gitu. Ya udah pokoknya ngikutin siklus aja. Ada orang yang ikut Tuhan tapi nggak punya tujuan. Ya sekedar ikut-ikut, sekedar datang ke gereja pelayanannya pelayanan aja. Nggak apa nggak ada tujuan. Yang kedua punya tujuan tapi tujuannya itu untuk ambisi pribadi, gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan orang-orang bekerja tapi ambisinya pribadi bukan karena kehendak Allah apa ya di tempat kerjaku sekarang gitu ya. Bekerja bukan karena tawaran tapi karena panggilan gitu ya. Kadang-kadang kita bekerja cuman karena di sini gajinya lebih gede. Oh, karena di sini deket sama rumah. Boleh membeli pekerjaan karena itu, tapi kita mau yang lebih tinggi lagi, kita mau setiap apa yang kita kerjakan di bumi ini betul-betul mengerjakan kehendak Allah. Ini benar nggak ya? Tuhan ciptakan aku untuk hal ini gitu ya. Jadi bukan tujuan pribadi. Suatu kali saya nih kalau saya boleh cerita hal yang lebih pribadi gitu ya. Saya itu seorang yang suka banget namanya karir. Aneh ya, suka banget yang namanya kerja. Jadi kalau orang lain tuh dikasih tambahan kerjaan apa segala macam pusing. Anehnya saya kok malah seneng ya. Kayak tertantang gitu ya, apakah karena bawaan personality, bawaan nya saya itu lebih ke suka tantangan dan lain sebagainya. Saya tuh orangnya kayak gitu, teman-teman. Sampai suatu kali gitu ya, masih di usia kurang lebih 22 tahun, masih kinyis-kinyisnya ya, 22 tahun. Kira-kira itu 20 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya kayak, "Boleh nggak yang lebih berharga itu karir kamu atau Tuhan?" Gitu. Hal itu saya sampai kayak ngeliat, "Hah? Iya ya Tuhan ya, saya terlalu pengen menghidupi mimpi saya. Saya senang banget kalau kerja di gedung tinggi, keren, punya karir yang luar biasa, itu impian saya," gitu. Gitu ya. Jadi kita punya tujuan tapi ambisi pribadi. Sampai ada satu titik di mana Tuhan tanya betul-betul sama saya, "Mana yang kamu mau?" Gitu. Jadi saya tetap bekerja lagi, tapi dengan hal yang berbeda, dengan hati yang berbeda. Oke Tuhan, aku mau serahkan seluruh mimpiku, karirku kepadamu. Jadi aku mau jadi apa aja nggak apa-apa, yang penting Tuhan ada, Tuhan sama-sama sama aku gitu ya. Suatu kali di dalam sebuah wawancara, Yandi Lawrence, teman-teman pasti tahu ya karena wajahnya ada di mana, podcastnya ada di mana-mana. Suatu kali dengerin podcastnya dia sama Daniel Mananta, dia cuma bilang gini, saya nggak suka sutradara, saya sukanya main basket. Tapi entah kenapa Tuhan tuh seneng gitu ya ketika saya mengerjakan film gitu. Akhirnya semester 5 dia baru suka yang namanya film dan lain sebagainya. Tapi suatu kali Tuhan tanya katanya, Yandi gitu ya, kok dulu kamu sekolah di IKJ nggak punya uang gitu, jalan kaki dari Cikini gitu ya sampai ke daerah Mangga 2 gitu, numpang di rumah atau tempat kontrakan temennya gitu. Terus besoknya ke kampus lagi gitu. Tapi kamu punya damai sejahtera gitu. Walaupun kamu nggak ada duitnya waktu itu gitu ya, terseok-seok tapi kamu punya damai sejahtera. Sekarang punya project, kok jadi kayak nggak sejahtera gitu. Tiba-tiba di situ dia cuma tahu bahwa oh yang namanya panggilan tuh kayak gini ya. Tuhan minta, "Kamu maunya sutradara atau maunya aku?" Gitu loh. Jadi teman-teman, di dalam hal kehidupan kita kadang-kadang tuh Tuhan tuh kayak minta Ishak dalam kehidupan kita. Apa yang tadinya tuh jadi mimpinya kita diganti sama yang namanya tipe yang ketiga, yaitu adalah tipe yang ketiga
orang Kristen yang punya tujuan Allah. Ambisi pribadi tadi diganti jadi tujuan Allah. Mungkin profesinya tetap sama, tapi tujuan Allah yang terjadi. Mungkin buat setiap orang, waduh enak ya Civania sama Ko Ferry mengembalakan City Gate, gereja, jelas. Tapi kalau saya apa ya Civania? Saya bingung Kak Fania, nggak ngerti harus gimana. Teman-teman, yang namanya mencari kehendak Allah, di situ ada proses. Di slide berikutnya ada yang namanya menemukan dan menggenapi. Ini proses yang nggak sekali jadi, tapi terus menerus. Kadang-kadang mungkin ada yang dipanggil kayak Musa gitu ya. Pokoknya kamu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu panggilannya dia. Tapi kan di dalam itu kan waduh banyak banget rintangan halangan yang terjadi sampai Musa tuh benar-benar diaduk-aduk emosinya, kemarahannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang kayak Yusuf gitu mungkin ya. Ke sumur dulu, aduh nggak enak banget. Ke penjara dulu gitu. Ke istana dulu, ke penjara lagi. Aduh pokoknya nggak enak banget gitu. Ke istana dulu, ke penjara, sorry maksudnya. Jadi nggak enak banget hidupnya. Beda-beda ya. Tapi lihat aja, ada tujuan Allah di sana. Jadi kerjaan kita, gitu ya, kerjaan kita, disiplin rohani yang kita kerjakan di slide berikutnya, gitu ya, adalah seputar menemukan dan mengenapi rencana Allah. Dan ini membutuhkan yang namanya disiplin rohani. Untuk kita betul-betul menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya disiplin rohani. Jadi kalau kita bicara soal disiplin rohani, bukan apa sih Civania? Oh kamu harus gini, kamu harus gitu, doanya harus begini, baca firmannya harus begini. Iya itu benar. Tapi teman-teman yang menggerakkan adalah bukan peraturan-peraturan yang kita taruh terus kita harus apa ya berjalan ke sana mengerjakannya. Enggak. Tapi ketika kita taruh tujuan Allah di dalam hidup kita, di dalam diri kita, nah baru disiplin rohani itu keluar. Oh iya, gitu ya. Bedakan di sini ada Andre gitu ya. Andre kan suka banget olahraga gitu ya. Andre ada lari, ada main beban gitu ya, ada strength training juga gitu ya. Tapi tergantung tujuannya apa. Gak bisa aku ketemu Andre terus Andre main angkat-angkat beban, ngapain sih Andre? Gak tahu Ci, pokoknya ya suruh begini aja. Enggak kan? Tapi kan harus tahu apalagi kalau yang namanya nge-gym. Ini lagi mau bulking apa mau cutting gitu ya. Lagi mau besarin otot atau mau lagi weight loss. Ini pasti spiritual disiplinnya beda gitu ya. Ini pasti disiplinnya berbeda gitu. Caranya, cara makan ininya pasti berbeda sama yang lain. Jadi teman-teman, apapun disiplin yang kita kerjakan, kita harus tahu tujuannya. Jangan cuma ikut orang lain gitu ya. Oh kalau dia cuma gini doang loh, Civania. Oh kalau kakak yang itu gini doang udah nggak apa-apa kok. Teman-teman, tahukah kita bahwa kalau ngomongin soal teladan, standar disiplin rohani kita adalah Yesus loh. Kebayang nggak? Kita kalau lihat di firman Tuhan, jam berapa gitu ya, pagi-pagi benar masih buta, kira-kira mungkin apa subuh banget gitu, Tuhan naik gitu ya, pergi ke tempat yang tinggi, dia berdoa di sana, dia punya disiplin rohani yang luar biasa. Teladan kita. Mau siapa lagi tokoh Alkitab? Mau Daniel gitu ya. Lihat aja di Alkitab, buka Alkitab Perjanjian Lamanya. Banyak disiplin rohani yang dikerjakan, apalagi untuk imam-imam Lewi. Jadi teman-teman, hidup kita adalah seputar mencoba untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, menemukan kehendak Allah. Bahkan kalau kita mencari kerajaan Allah tuh kayak waduh seperti harta yang terpendam gitu. Kita bener-bener Tuhan aku nggak pengen apapun, cuman pengen tahu rencana Allah apa gitu ya. Jangan sampai aku berada di tempat yang salah, sedang mengerjakan sesuatu yang salah. Di situ kita pelan-pelan menggenapinya. Kalau teman-teman lihat kayak aduh Civania enak ya, kayaknya City Gate aja ya, udah tahu apa yang jadi tujuannya. Teman-teman, walaupun ceritanya cuma mengembalakan dari tahun ke tahun, tapi kami terus tanya Tuhan, Tuhan ini apa? Abis ini mau dibawa kemana? Musim selanjutnya kita harus ngapain? Oh iya harus diginiin ya. Oh oke mempersiapkan pemimpin ya. Terus dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang semua gitu ya, gak cuman kami tapi semua kita mengerjakannya, menemukan, mengenapi rencana Allah. Kalau bicara soal disiplin rohani, kita cari dulu tujuannya apa, purpose-nya apa. Jadilah orang yang menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, bukan tujuan ambisi pribadi. Oke, berikutnya kita akan membuka ayat firman Tuhan karena dari tadi ternyata kita belum membuka ayat firman Tuhan. Baiklah.
Ada di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, tapi kali ini kita akan soroti ayat yang pertama dulu. Karena Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ini aku melihat ada spiritual discipline atau disiplin rohani yang sedang yang tersirat ada di ayat tersebut. Nah, ayat satunya bicara soal disiplin. Yuk kita lihat sama-sama ya. Karena kita mempunyai banyak saksi di perikop di atasnya dibilang saksi-saksi iman ya. Ada siapa aja tuh di sana tokoh-tokoh iman kita gitu ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Coba kita tuh lagi dilihatin oleh orang-orang kudus itu loh. Coba bayangkan gitu ya. Makanya karena kita lagi diliatin banget hidup kita tuh disorot. Siapa bilang gitu ya ketika kita melakukan dosa dan kita bilang gak ada yang lihat kok gitu ya. Gak ada yang lihat ketika saya melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Ketika saya lihat pornografi, ketika saya berbohong, ketika saya sedang memanipulasi orang lain. Gak ada yang lihat dan gak ada yang sadar gitu. Tapi di sini kita lagi dikelilingin ya. Karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan beban dan dosa itu adalah perintah Allah. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman masih pakai dosanya, masih pegang angkat beban yang bukan beban yang harus kita pikul, waduh, kita sedang gak taat sama firman Tuhan ternyata ya. Ada beban-beban yang gak perlu kita tanggung lagi, pikul lagi. Pikiran-pikiran negatif itu beban gak? Oh beban banget, pikiran negatif ditaruh di kita harus kita pikirin. Terus kenapa ya dia gak nyapa ya? Apa salah apa ya? Berarti aku dikucilkan ya, kalau aku dikucilkan berarti aku gak signifikan dong. Berarti aku tuh udah gak ada apa-apanya di dunia ini, aku tuh udah, wah terus itu adalah beban teman-teman. Dan itu benar-benar merintangi kita, apalagi dosa. Kadang-kadang kita suka bilang bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Kalau dosa ya dosa gitu ya. Ketika kamu membenci orang lain, kamu sedang membunuh loh gitu. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Jadi itu dosa gitu. Suatu kali ada hal yang sepele teman-teman. Saya harus ngaku dosa boleh ya. Di komunitas sahabat di sini kan adik-adik aku gitu. Aku ingin menjadikan ini salah satu safe space-nya aku. Boleh ya Andre ya, boleh ya Siska ya. Jadi pagi-pagi gitu ya. Baru berdoa apa segala macam gitu ya. Terus ada di gym gitu ya. Lagi latihan gitu ya, latihan angkat beban, latihan di gym gitu kan ada coach-coachnya dan segala macam. Satu orang simple aja gitu. Saya lagi pakai alat, terus ada orang yang mungkin dia karena pakai headphone dan so full of herself gitu and himself gitu. Jadi dia mungkin nggak tahu ya ada orang yang sedang latihan pakai alat tersebut gitu. Jadi saya lagi latihan gitu, saya istirahat, saya agak berdiri gitu ya, usahakan untuk nggak duduk, tiba-tiba alatnya diserobot aja, dia main alat itu. Simple ya, sederhana. Cuman bagaimana hati saya, ini nggak ada yang tahu, saya nggak marah, saya nggak apa, tapi hati kita tuh wicked banget tau nggak? Saya kayak gini, ya ampun ya ngeselin banget ya gitu ya, sampai saya tuh kayak oh ya udah dia pakai alatku ya, aku sengaja deket-deket di sana biar dia tahu aku tuh lagi pakai alat itu. Gitu tahu nggak sih teman-teman? Sederhana, tapi pulang dari gym hatiku kayak baru pagi ya, udah bikin dosa nih Tuhan ampunilah hamba gitu ya. Teman-teman, yes itu hal yang nggak kelihatan teman-teman. Cuman hatiku tuh wicked banget, jahat banget gitu kayak ini orang ya nggak tahu apa gitu loh, pikiran kita udah kayak gitu ya, orang nggak tahu apa, aku lagi latihan, sok ini banget sih kayak ini, udah kemana-mana tuh mikirnya tuh. Cuman maksudnya juga hanya karena kayak aku lagi enak-enaknya pakai alat tiba-tiba dia main serobot, ini kesel gitu kan. Dan itu kayak that's not normal, enggak. Allah nggak ajarkan kayak gitu. Kalau mau dia mau pakai tinggal bilang aja kan, Kak maaf saya sedang pakai gantian aja. Itu hati yang baik gitu ya. Jadi ya ampun. Nah makanya beban dosa tinggalin. Yang kayak gitu tuh jangan terus dipelihara gitu ya. Yang kayak gitu jangan terus dipelihara. Ngomongin orang lain, aduh teman-teman, saya tuh ketemu sama kakak-kakak puji Tuhan ya, dalam hidup kita gitu ya, kita tuh pasti ada lah Tuhan tuh mengaruniakan orang-orang di sekitar kita, menempatkan orang-orang di sekitar kita itu nggak kebetulan gitu ya. Nah kebetulan ada kakak-kakak yang aku tuh bisa pelajari kehidupannya gitu, teman-teman lain gitu ya, ada hubungan-hubungan yang tiba-tiba bisa kenal sama ini sama itu. Teman-teman tahu nggak, orang-orang yang rata-rata sukses gitu ya, yang saya temui rata-rata tuh dia punya rahasia ini loh.
adalah jarang ngomongin orang gitu ya, jarang ngomongin negatif. Ketika kita duduk gitu ya, jarang mengeluh yang berlebihan, tapi ketika duduk kita kayak menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Wah, sedap banget, aku suka banget ini gitu ya, ketika duduk gitu ya. Orang-orang yang sukses yang saya temui gitu ya, yang apa, kalau anak sekarang bilang positive vibes gitu. Itulah orang-orang kayak gitu teman-teman. Wow, itu tuh menyenangkan sekali loh. Pantesan hidupnya diperluas ya, pantesan temennya banyak, usahanya juga diperluas. Attitude-nya nih bagus banget ini gitu ya. Jadi kayak belajar itu teman-teman. Jadi kita mulai ya. Dosa, beban, tinggalin aja. Itu yang bikin kita nggak maju ya. Dan lanjut ya. Ayat yang ke-1 masih. Berlomba dengan tekun. Hey, kita nih berlomba loh. Berlomba kita gitu ya. Jadi bukan yang kayak santai, nggak ada pakai ibaratnya kayak kita lagi tes loh. Besok kita ada ujian praktik loh. Ini lagi berlomba gitu ya. Kita harus hati-hati, serius dan dikatakan di sini dengan tekun. Terjemahan di bahasa lain, salah satunya bahasa Inggris yang saya baca, dia bilang perseverance, dibilang lagi endurance, dibilang lagi patience gitu ya, kesabaran, ada daya tahan di sana, ada kegigihan di sana. Nah, kita kalau ngomongin tekun nih gimana? Kita kayaknya biasa aja tuh gitu. Ini ngomongin soal disiplin loh, teman-teman. Ada daya tahannya. Kalau sekali baca Alkitab dan udah gitu ya, itu belum disiplin, mohon maaf gitu ya. Wah, saya dapetin sesuatu dari Tuhan nih hari ini. Yes, betul, aku juga senang gitu. Tapi sekali enggak, belum disebut disiplin. Tapi kalau itu continuously kita melakukannya dengan tekun, tekun membaca Alkitab, tekun mendoakan orang lain yang sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan. Nah, itu berkali-kali berulang-ulang. Jadi walaupun belum terjadi, kayak nggak ada hasilnya, tapi kamu tetap tekun. Itu keren. Dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Berarti ada specific calling-nya. Berarti ada tujuan Allah yang spesifik dalam kehidupan kita yang harus kita temukan nih. Apa nih? Mana nih? Gitu. It's okay. Membutuhkan disiplin rohani. Makin teman-teman lakukan disiplin rohani, makin bisa ketemu tujuannya Allah apa. Kurang lebih kayak gitu. Serius nih. Makin teman-teman mengincar gitu ya. Keserupaan sama Kristus, dekat sama Tuhan, dekat sama firman, penuh dengan doa, lama-lama Tuhan tuh kayak bawa kita ke tempat dimanapun Allah tuh mau kita di sana. Akhirnya kayak, oh ini tuh yang Tuhan mau. Makanya kalau kita mau ngomongin tujuan, jangan start dari diri kita sendiri. Ada purpose driven life. Rick Warren terus bilang, start dari pencipta kita. Enak aja, maksudnya start dari kita. Kamu maunya apa? Kamu sukanya di mana? Kamu ngerasa comfortnya apa? Nggak ada gitu ya. Tujuan Tuhan apa? Lalu kita menyelaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan pakai di area-area yang kita lemah kok. Hanya karena Tuhan ingin kasih tahu bahwa semuanya ini bukan karena kamu, tapi karena aku gitu. Jadi it's okay, let's go. Nah, kita mau ngomongin disiplin nih ya teman-teman ya. Disiplin itu apa? Salah satu tuh definisi yang saya suka adalah disiplin adalah di slide berikutnya tetap melakukan sesuatu meskipun kita sedang tidak ingin melakukannya. Saya percaya teman-teman di sini sudah sering mendengar definisi disiplin ini. Tapi teman-teman, ini adalah hal yang saya pengen ingetin lagi buat teman-teman semua. Disiplin itu bukan melakukannya secara rutin saja gitu ya. Hari ini olahraga, besok olahraga. Atau hari ini diet, besoknya lagi diet. Itu berarti aku disiplin. Iya, tapi baru separoh bener gitu ya. Karena disiplin lah saat kita tuh nggak pengen banget ngelakukannya, tapi kita do it anyway gitu ya. Tapi kita lakukan juga gitu ya. Saat kita nggak kepengen latihan, suatu kali waktu di Bandung, waktu aku kuliah di Bandung, itu kan saya satu gereja sama petenis Indonesia namanya dulu tuh namanya Angelique Wijaya. Nggak tahu anak-anak sekarang mungkin nggak kenal kali ya. Dia sampai bilang bahwa dia nggak suka banget lapangan tenis gitu ya, karena dari kecil ya udah hidupnya dia ya seputar lapangan tenis gitu ya. Nggak, lu muak banget sama itu mah sering gitu ya. Jadi kebayang nggak para atlet-atlet itu, mereka tuh punya disiplin yang walaupun aku lagi nggak kepengen gitu ya. Kalau dunia kan bilang, lakukan apa yang menjadi kata hati kamu. Yang penting kamu nyaman, yang penting kamu oke.
Hari ini kalau ngomongin disiplin rohani, no! Apa yang Tuhan mau gitu ya, kita mau bayar harga, kita mau kerjakan. Tuhan, aku nggak pengen satu kali ya, Pastor Ferry gitu ya, suamiku, itu kan pelayanan di mana-mana gitu ya. Tapi jujur nih ya, kalau yang namanya Sabtu malam atau udah Sabtu sore, bukan berarti kayak seorang Pak Ferry Felani gitu ya, wah dia adalah pendeta yang selalu melayani dengan sukacita, bertenaga, berenergi, dar dar dor gitu ya. Hey, sebelum berangkat, dia itu kayak, aduh aku rasanya kayak nggak pengen melayani. Tapi yang namanya disiplin adalah do it anyways gitu ya. Tetap lakukan itu, jauh, wes nggak apa-apa, macet, nggak apa-apa aku terobos. Karena apa? Karena ada tujuan. Saya melayani bukan untuk diri saya melayani karena panggilan. Ada banyak orang-orang yang perlu mendengar kabar baik, kabar sukacita, kabar kebenaran. Itu loh teman-teman, jadi makanya kita tuh disiplin. Jadi disiplin adalah ketika kita nggak pengen lakukan, tapi kita lakukan juga. Itu namanya disiplin. Jadi kalau situasinya enak, kita dihargai, teman-temannya baik, kita nggak akan ngelakuin dengan semangat gitu ya. Tapi ada nggak saat kita nggak pengen pelayanan banget? Oh, pasti ada. Tapi kalau kita tetap terus memutuskan untuk melayani, walaupun daging kita sakit, asik. Nah, itu baru namanya disiplin. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa kayak, aduh dagingku kayaknya sakit sih, nggak apa-apa. Karena namanya disiplin rohani itu mengerat yang namanya kedagingan kita. Pasti nggak enak, pasti sakit. Apalagi yang kayak, aku besok mau bangun pagi subuh, mau saat teduh sama Tuhan gitu ya. Hey, kasur dan AC di rumah kita itu lebih nyaman. Kita juga semua tahu ya, itu adalah hal yang sulit kita lakukan. Tapi ketika kita nggak ingin lakukannya, tapi kita lakukannya, wow, gonna be amazing. Nah, makanya kita akan memilih ya, kita mau sakit karena apa? Di sini ya, di slide berikutnya. Teman-teman, di dalam suatu literatur yang saya pernah baca, dibilang bahwa manusia itu didrive oleh dua hal. Yang pertama didrive oleh yang namanya pleasure, yang kedua didrive oleh yang namanya pain. Jadi manusia itu terdorong gitu ya, didorong oleh yang pertama, dia itu akan mengejar yang namanya tuh apa ya, kesenangan gitu ya, atau yang kedua menghindari yang namanya rasa sakit gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya, ini biasanya saya lakukan di training-training ya. Makanya suka ada yang bilang makanya di Alkitab tuh ada Taman Eden dan Taman Getsemani. Ini dua taman yang melambangkan satu. Taman Eden itu melambangkan pleasure, lambangkan wah semuanya tuh kayaknya ada di sana indah dan lain-lain sebagainya. Sementara di Taman Getsemani, waduh gitu ya, itu kayaknya bener-bener Yesus aja sampai kayak gitu ya, bener-bener penuh sakit, luka, aduh kalau bisa cawan ini diambil gitu ya. Nah itu melambangkan itu teman-teman, melambangkan pleasure and melambangkan pain. Tapi di sini aku mau bilang bahwa contohnya gitu ya, ketika teman-teman ada di, saya suka pakai contoh ini kalau lagi kasih training buat teman-teman perusahaan. Contohnya, ada orang-orang yang ketika dibilang sama perusahaannya, kalau penjualan kamu mencapai angka sekian, kamu dapat trip jalan-jalan ke ini ke Iceland ya, asik gitu ya. Tapi kalau kamu segini doang, kamu mungkin ke Singapura dan Asia Tenggara lainnya gitu. Tapi kalau ke Thailand atau mungkin apa gitu ya, atau ke Chongqing gitu yang lagi happening gitu. Kalau angkanya bagus banget kamu kemana? Nah, ada karyawan-karyawan yang mereka memang benar-benar ngejar yang namanya wah, Iceland gitu ya. Wah, gitu ya. Aku mau nih kerja dan ini aku mau ngejar ke sana gitu karena dia kejar adalah pleasure-nya. Tapi ada buat orang-orang tertentu yang udah dikasih kayak gitu tetap jualannya ya biasa-biasa aja, kerjanya ya biasa-biasa aja. Begitu dikasih tahu bahwa, "Hey, kalau kamu kerja kayak gini terus ya, angka performance-nya ya, 3 bulan lagi kontraknya nggak saya perpanjang." Nah, dia baru bekerja giat. Jadi orang tuh ada 2 tipe, ada yang chasing pleasure dan ada yang avoiding pain gitu ya. Nah, kita tuh yang mana? Dan kadang-kadang keputusan kita tuh berdasarkan ini aja sih teman-teman ya, menghindari rasa sakit gitu ya dan mengejar yang namanya kenikmatan. Nah, tapi teman-teman, ngomongin soal menghindari rasa sakit, iya, padahal sebagai orang Kristen gitu ya, atau naturnya manusia deh, kita tuh pasti menghindari rasa sakit lah gitu.
Tapi di dalam Alkitab gitu ya, yang namanya orang Kristen itu tuh nggak lepas dari yang namanya penderitaan gitu ya. Karena di dalam penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan tuh nyatakan. Karena di dalam penderitaan ada kasih karunia yang dinyatakan gitu loh. Jadi dekat banget sama yang namanya penderitaan. Jadi kalau hari-hari ini kita menjadi manusia-manusia yang avoiding pain, hello, aduh gimana ya? Spiritual discipline menjadi murid Kristus ini deket loh sama yang namanya pain. Tapi painnya ini beda. Kita mau pilih pain yang mana? Sakit karena disiplin. Tuh nggak enak loh jadi orang Kristen nih. Hidup kudus gitu. Apa-apa nggak boleh. Apa-apa ini rasanya dibatasin. Tahu nggak sih gitu ya. Daripada semuanya dibuka gitu ya. Dilonggarkan peraturan-peraturan atau gini, kita tabrak semua apa yang udah jadi apa ya pakem kekudusan gitu ya, apa yang udah jadi berita-berita kekudusan kita tabrak gitu kan, yang ada penyesalan gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita mau yang mana gitu. Kalau hari ini kita mau santai-santai, kita kayak ya udahlah gitu, pasangan hidup yang mana aja oke lah, ya udahlah, masa ya harus gitu banget sih. Alkitab juga nggak apa spesifik jelasin apa-apa segala macam. Hei teman-teman gitu ya, kalau kamu hari ini nggak disiplin dalam hal kekudusan, yang ada kamu menyesal nanti setelah kamu menikah. Berapa banyak di antara, aduh ini kalau ngomong-ngomong ini sedih banget sih ya. Jadi ibaratnya saya suka bilang sama teman-teman atau anak-anak yang saya mentor gitu, anak-anak bunda gitu, asik. Anak-anak bunda dengar ya, bunda punya begitu banyak contoh rumah tangga gitu ya. Rumah apa menikah tuh bukan cuman I love you love me happily gitu, marriage it's apa ever after gitu, nggak cuman kayak gitu gitu, nggak cuman kayak iya so sweet lucu bisa masak bareng gemes gitu, nggak cuman kayak gitu men. Itu banyak hal kompleks banget yang ibaratnya keluar dari mulut mereka cuman bilang, andai kata gue single ya, andai kata gue belum married ya, andai kata yaudah married gak apa-apa deh, andai kata anak ini belum lahir lah gitu. Penyesalan itu bener-bener wow. Jadi hari ini kalau teman-teman betul-betul dibilang orang kayaknya telat nih nikah apa segala macam, tapi teman-teman punya disiplin dalam kekudusan dan bener-bener taruh apa ya Allah di dalam sebagai yang utama dalam hubungan kalian. Wow, pain of discipline rather than pain of regret gitu ya, daripada kita menyesal. Jadi hari ini teman-teman, kalau ada disiplin-disiplin rohani yang kita kerjakan atau disiplin-disiplin dalam pekerjaan yang kita kerjakan, nikmatin aja, have fun sama itu semua. Karena apa? Karena daripada kita menyesal karena kita nggak pernah bikin apa-apa. Hari ini kita mungkin disiplin. Andre tuh suka cerita sama saya waktu itu ya, kayak mendisiplin setiap hari, kayak pengen nginjil gitu ya, ketemu siapa, ada orang yang dia tanya, ada apa segala macam gitu ya, disiplin gitu. Mungkin hari itu mungkin kayak aneh gitu ya Andre ya gitu, karena kayak nggak banyak orang yang lakukan itu, dan ya terus kayaknya kok gimana ya, kok kayaknya nggak yang sampai gimana-gimana, mungkin Andre merasa seperti itu ya. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang Andre tabur hari-hari itu, dan mungkin hari-hari ini itu sedang apa mulai akarnya mulai masuk ke dalam gitu ya, mulai bertumbuh tanpa Andre sadari dan segala macam. Malah justru akan menjadi sebuah penyesalan yang besar ketika Andre nggak lakukan itu gitu ya. Dorongan apa yang Tuhan taruh di hatinya gitu, ketika dia lakukan mungkin rasanya kayak aduh Tuhan kok boleh nggak sih nggak kayak gini gitu ya, boleh nggak sih mungkin kayak gitu ya. Disiplin-disiplin yang Andre lakukan, berdoa, caringin orang gitu ya, itu kan hal yang kadang-kadang nggak semuanya berjalan mulus ya, kadang-kadang disalahpahami, kadang-kadang juga harus sacrifice waktu apalagi gitu ya. Tapi daripada kita nggak bikin apa-apa dalam kehidupan kita akan lebih menyesal. Nah, berikutnya teman-teman, tadi masih disiplin ya. Kemudian kita berikutnya ayat yang kedua teman-teman, masih di Ibrani 12, sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua dibilang gini, ini asik banget, aku suka banget. Aku kalau doa-doa suka ngutip ini teman-teman ya. Marilah kita melakukannya. Waduh, jadi kita melakukan disiplin yang tadi tuh loh, yang atas-atas tadi gitu ya. Dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Waduh, ini aku highlight banget. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan disiplin rohani dilakukan tapi mata memandang diri kita. Nih, gue keren kan gitu. Lu orang nggak kayak gitu, nggak kayak gue keren kan. Nih, aku udah kerja, pulang kerja masih bisa ngulik lagu, pelayanan, besok WL, habis WL aku asyir, habis asyir aku nyiapin makanan. Semuanya kalau bisa saya gitu ya. Terus kita menghakimi yang lain. Karena apa? Mata kita tertuju pada kita. Atau mata kita tertuju pada orang-orang di sekitar kita, mungkin kayak, ih nggak ada yang terima kasih loh.
nggak ada yang apa kek bilang gue keren atau apa gitu ya. Kok nggak ada? Lah ya karena mata kita memandang nggak pada Yesus. Udah mandang pada Yesus aja udah gitu ya. Jadi kita nggak pusing sama hal-hal yang lain. Kadang-kadang kayak kasihan loh dia begini, kasihan dia begitu gitu. Kadang-kadang ada teman-teman saya yang suka bilang, aduh Van kasihan banget sih gitu ya. Anak-anak mentor lu gitu ya kadang-kadang lu nggak capek apa nggak ini apa? Hey, aku melakukannya dengan mata memandang pada Yesus gitu. Jadi bebanku tuh tadi ya beban dan dosa itu kita tinggalkan, iya kita tinggalkan aja, jangan apa kita pikul unnecessary burden gitu ya kan kuk yang Tuhan pasang kan enak dan bebannya ringan kan. Lah sekarang yang menjadikan itu berat tuh opo itu, tinggalkan aja, pilih yang ringan bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang membebani kita enggak, mata kita harus memandang Yesus gitu. Nggak usah memandang pada, aduh nih orang gimana ya aku udah caringin kok nggak maju-maju segala macam. Aduh itu bukan pertumbuhan itu dan segala macam ininya itu urusan Tuhan gitu ya. Bagian saya menabur, mengasihi, mendoakan, mengencourage. Itu aku senang sekali bagian itu. Udah, sisanya hasilnya serahkan pada Tuhan. Aku ringan banget hidup aku ya. Mata tertuju kepada Yesus. Nah, itu ya, memimpin kita dalam iman. Wow, keren ya. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Gila, keren banget ya. Dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Tuh kan, sukacita yang disediakan bagi kita. Tapi apa? Pikul salib dulu ya ayatnya ya. Tekun memikul salib. Nah, baru ganti sukacita. Gitu ya. Pikul salibnya nggak mau, kita maunya sukacitanya aja. Aduh gimana ya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. So, kalau ngomongin hal yang rohani, di slide berikutnya, ini adalah hal yang sangat sederhana teman-teman bisa gampang untuk mengingatnya. Yang namanya rohani adalah, saya kalau pakai gerakan, teman-teman di sini mungkin bisa lihat saya adalah dari Tuhan, gitu ya. Kemudian di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Sekali lagi ya, ke atas dari Tuhan, gitu ya. Kemudian di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan, ke depan, untuk Tuhan. Ngomongin rohani itu kayak gitu. Kenapa ada 3 hal ini teman-teman? Ini nanti ada ayat firman Tuhannya lagi dari dia, oleh dia dan sebagainya. Tapi aku nggak taruh di sini supaya kita nggak terlalu banyak ayat ya. Kita fokus ke spiritual disiplinnya. Teman-teman tahukah kita bahwa kadang-kadang kalau kita menyebut diri kita rohani gitu ya, atau kakaknya rohani banget ya. Kenapa disebut rohani? Karena kakaknya kalau dikit-dikit ngomong tuh puji Tuhan, Tuhan Yesus apa segala macam, menyebut hal-hal tersebut atau memakai atribut-atribut rohani gitu ya. Civania pakai kalung salib atau apa disebut rohani, atau karena dia pemimpin di sebuah gereja kita sebut rohani, belum tentu gitu ya. Banyak loh, mohon maaf, mungkin dia udah pastor atau mungkin dia apa, kok nggak rohani? ada jujur ada gitu ya. Dia cuma pakai atributnya gitu ya, tapi nggak di sana. Tapi sayang banget ya, harusnya kan dua-duanya gitu, karena sebutan itu kan diberikan karena fungsinya orang tersebut memang ada di area rohani gitu ya, harusnya sih inline gitu. Anyways, nah ada orang-orang yang begitu rohani gitu ya, padahal dia pekerja loh, padahal dia sehari-harinya dia nggak yang berkutat di gereja apa gitu-gitu, pengerja apa segala macam. Tahu nggak kita teman-teman, mulut kita, perilaku kita, pikiran kita itu tuh harus sejalan sama apa yang Yesus tuh mau dalam kehidupan kita. Jadi ibaratnya kalau ngomongin rohani itu ada aroma Kristus yang tercium dari kehidupan kita. Ngomongnya, oh iya, perkataan-perkataan Kristus yang keluar, perkataan-perkataan kehidupan, nggak ngomongin orang, nggak ngejelekin orang lain, nggak bersumpah serapah gitu ya, nggak ngomongin kata-kata yang membawa kita kepada hal-hal yang negatif gitu ya, sia-sia. Nah inilah, ngomong sembarangan, sia-sia gitu ya perkataan kita, pikiran kita juga, pikiran kita kayak tadi ya, aku nge-gym tadi diserobot, itu pikiranku udah kayak, ini orang nggak tahu apa gimana sih, kok bisa sih, kan gue di sini, kok bisa ya gitu kan, pikiran kita. Kemudian perilaku kita, aduh teman-teman, hari ini banyak loh mereka tuh suka sama Yesus, tapi mereka kecewa sama perilaku orang-orang Kristen. Kamu orang Kristen, tapi kok tidak menunjukkan bahwa Kristus itu ada dalam diri kamu. Ini mengecewakan sekali. Banyak orang yang akhirnya meragukan Yesus gitu. Padahal seharusnya
kita menjadi suratan terbuka kan, hidup kita bisa dibaca orang lain. Nah teman-teman, kadang-kadang kita kalau dalam hidup kita bisa cek aja ya dari Tuhan tuh artinya apa. Segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini bukan milik kita, ini semua Tuhan gitu ya. Kamu jago loh. Makasih, semuanya karena Tuhan. Rumah kamu bagus loh. Iya ya, puji Tuhan ya. Ini papa mama kasih. Ya Tuhan berkati aku dengan kayak gini. Tapi kalau kita selalu start dengan dulu tuh gue udah kerja dari umur 20 tahun gitu berarti ya. Jadi kalau gue dapat ini semua ya memang ya, tapi gue nggak diem-diem aja. Memang gue pekerja misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang dibanggakan adalah semua pakai kekuatannya dia gitu ya. Iyalah. Kamu anaknya baik ya, luar biasa ya. Oh dari kecil. Iyalah, aku dari kecil udah begini ya, kayak gitu ya, kurang lebih ya. Dari dulu aku udah gini, aku udah berkecimpung di dunia ini. Aku kenal sama ini, kenal sama itu. Semua ya, andalan-andalan kita yang pakai kekuatan sendiri itu coba dilucuti, mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita tuh milik Allah. Semua hubungan-hubungan yang kita punya tuh karena Allah yang mengizinkan itu semua. Kan gitu. Ya nggak sih? Kalau kita menyadari hal itu, yes, ini baru kita bilang tadi dengan mata yang tertuju pada Yesus. Terus nggak cuma dari Tuhan aja, tapi melakukan di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara kita sering mendengar atau menginginkan bahwa aku pengen Tuhan pakai aku. Aku pengen Tuhan tuh melakukan sesuatu melalui aku untuk orang lain. Tapi sebelum Tuhan pakai melalui kita, Tuhan itu mengerjakan di dalam kita dulu gitu masalahnya. Gitu ya. Kita suka ya, aku mau dipakai Tuhan dahsyat, melayani Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan tuh bekerja di dalam kita dulu gitu. Semua yang ini Fania masih kerendahan hatinya nih masih belum nih, turunin lagi gitu ya. Aduh Fania nih memberinya masih kurang nih, coba dilatih lagi, dikerjakan dulu di dalam untuk saya bisa memberkati orang lain. Tapi itu sambil berjalan ya, jangan kayak berarti aku harus pulih dulu dong baru dipakai Tuhan dahsyat. Enggak, itu bekerjanya berbarengan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi terlebih dahulunya iya gitu, Tuhan selalu ingin membereskan kita terlebih dahulu. Tapi kalau kita nggak bersedia dibereskan, maunya dipakai, wah ya nggak bisa. Nggak begitu cara kerjanya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kalau kita merasa gitu ya, kadang-kadang kita bilang gini, kok pelayanan nggak dianggap gitu ya. Terus mending apa emang aku di sini ya, apa aku mundur aja ya, itu sering terjadi gitu. Bahkan untuk teman-teman yang hamba Tuhan gitu ya, untuk teman-teman yang bekerja apalagi mengerjakan sebuah komunitas yang besar banget gitu ya, itu bener-bener bebannya tuh berat loh gitu ya. Untuk orang-orang yang makin dipercaya banyak orang tuh bebannya berat loh. Mereka tuh acap kali gitu ya, sering kali mereka tuh kayak, mundur aja ya. Kok kayaknya nggak ada hal baik yang aku tuh terima, respon yang baik terima dari orang lain gitu ya. Tapi teman-teman, bukankah kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan, hal-hal tersebut tuh udah nggak matter dalam kehidupan kita gitu ya, pujian orang, afirmasi dari orang lain, selama kita tahu bahwa Allah itu sedang bekerja. Kamu boleh tanya support system, mentor dan segala macam. Tapi suara-suara yang lain yang meragukan kita, yang asalnya bukan dari Tuhan, yang mungkin nggak memahami kita. Teman-teman ingat Nuh, betapa gilanya dia ya gitu ya. Tapi dia yakin, dia mengenal Allahnya, hitungan-hitungan presisi yang dia mesti kerjakan meskipun orang lain tuh kayak aduh ngomong-ngomong udah kayak meremehkan, bahkan mungkin udah bukan meremehkan lagi, kalau udah ngatain gila berarti melecehkan dia gitu ya. Tapi dia tetap lakukan itu. Bukankah itu yang mestinya kita kerjakan, bukan mendengarkan mereka semua dan membuat kita bingung sama panggilan kita. So teman-teman, kalau kita mau jadi manusia rohani, asik, mau melakukan disiplin tapi yang rohani dengan mata yang tertuju pada Yesus, teman-teman lakukan hal ini ya. Cek, udah dari Tuhan belum ya semua yang aku alami ini? Udah di dalam Tuhan belum ya? Jangan-jangan ini pekerjaan dari Tuhan, tapi cara aku bekerja tidak pakai caranya Tuhan, nggak di dalam Tuhan, nggak bisa gitu ya. Untuk Tuhan nggak sini? Iya ya, kadang-kadang masih untuk keuntunganku aja. Kadang-kadang aku ingin dilihat orang, aku ingin dihargai oleh orang lain, kurang lebih kayak gitu. Siska, ini waktunya berapa lama lagi ya? Aku 40. Oke. Ini udah slide terakhir kok. Oke teman-teman, jadi aku mau berpesan itu ya teman-teman ya. Jadi kerjakan, jangan bersungut-sungut, lakukan itu. Kadang-kadang juga hal yang ini nih, aku pengen sampaikan, ini penting sekali. Kadang-kadang kita selalu suka gitu ya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oh ya, aku ingin melakukan untuk Tuhan, aku melayani untuk Tuhan, aku memberi untuk Tuhan adalah hal yang baik.
tapi kita akan capek gitu ya. Sekali lagi, kalau kita melakukan apa-apa untuk Tuhan, suatu kali kita akan capek, kita akan nangis di pojokan sendirian. Tapi boleh nggak diganti? Kita mau melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Asik ya, ketika aku WL gitu ya. Tahu nggak, ini udah umur 40 saya kadang-kadang kalau sama anak-anak Gen Z gitu ya, lagu-lagunya udah pakai lagu-lagu Maverick gitu ya, lagu-lagu baru gitu ya. Aduh gitu ya. Ini ngapalin lirik dan apa segala macam. Terus terang saya gitu ya, kalau WL di gereja kayak I have to put a lot of effort gitu kayaknya untuk bisa gitu ya. Untuk bisa catch up sama teman-teman di sana ya. Tapi aku melakukannya untuk Tuhan, yes gitu ya. Tapi aku melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan aku tahu Tuhan, aku mau persiapan, aku mau sama Tuhan. Tuhan mau lagunya yang kayak apa gitu ya. Aku melakukannya bersama dengan Tuhan dan itu jauh lebih ringan. Jadi teman-teman ketika kita merasa berat, cek dulu deh, jangan-jangan kita melakukannya pakai kekuatan sendiri nih. Kita harus melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Apapun pekerjaan, pelayanan, apapun lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Gak apa ya? Untuk Tuhan, yes. Tapi untuk Tuhan, plus bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Lalu berikutnya teman-teman, ini ayat yang terakhir. Ya teman-teman. Aku akan tutup di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita akan bacakan dengan cepat aja. Karena aku masih pengen cerita satu lagi sama kalian. Oke, tetap sama-sama aku ya. Siska, mohon maaf. Andre, mohon maaf. Ayat 25 ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Aduh, aku excited banget loh sharing di KSY ya. Jarang kan aku begini. Menguasai dirinya dalam segala hal. That means strict training. Di terjemahan bahasa Inggrisnya di NIV, strict training. Ya ampun, trainingnya ini bener-bener banget, gak boleh makan sembarangan, gak boleh latihan gak sesuai sama menu yang dikasih gitu ya, terus latihan gitu, menguasai dirinya dalam segala hal. Keren banget. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya, kok tiba-tiba gue marah ya, kok tiba-tiba gue pukul anakku ya, kok tiba-tiba gue gebrak meja ya gitu. Tapi ini enggak, sorry ini enggak, ini menguasai dirinya dalam segala hal. Cakep banget gitu ya. Karena ini yang Tuhan mau. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang lain nyari sesuatu yang nggak kekal. Tapi kita nyari sesuatu yang kekal. Aku tuh kemarin baca sebuah buku bagus banget deh. Berapa banyak di antara kita tuh excited ngomongin soal uang gitu ya. Tapi nggak excited ketika kita ngomongin soal jiwa-jiwa. Coba lihat deh tempat-tempat kita duduk ketemu sama orang gitu. Ada bisnis apa ya bro gitu. Kita kayaknya apa ya yang bisa ini kita tingkatkan lagi ya. Tapi kita jarang banget kayak membahas tentang kayak siapa yang perlu kita tolong ya untuk kita bisa jangkau. Apa yang perlu kita kerjakan gitu ya. Makanya ini kita tuh disiplin rohani itu untuk apa? Bukan untuk sesuatu yang fana. Jadi kalau kita berpikir bahwa aku akan kaya raya, hidup bahagia. Aduh men, enggak. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang enggak kenal Tuhan. Itu dicari sama mereka yang cari mahkota yang fana. Kita enggak gitu. Kita cari tujuan hidup, tujuan Allah itu bukan untuk cari biar keren, biar dipandang sama orang tua gitu ya atau apa. Enggak, tapi kita mau mencari sesuatu yang kekal. Yang kekal apa sih? Jiwa-jiwa. Uang kekal enggak? Enggak gitu ya. Jiwa-jiwa gitu ya, hatinya Tuhan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Anyways, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Makanya teman-teman, tujuan ini penting. Karena kalau enggak ini, ayat 26 tuh di slide selanjutnya. Karena kalau enggak kayak gini, kita akan jadi petinju yang sembarangan memukul. Aimlessly. Hidup kita akan aimlessly. Kalau bahasa Inggrisnya NIV terjemahkan bilang kayak gitu. Hidup kita kayak gak bertujuan gitu. Memukul tuh kayak sembarangan banget gitu ya. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Makanya kalau bisa menguasai diri tadi kan keren tuh gitu ya. Punya kontrol gitu ya. Menguasai diri dalam segala hal. Apa yang perlu? Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Jadi ibaratnya kalau kita udah melayani kita sendiri nggak yang kok ternyata aku nggak mengerjakan kehendak Allah gitu ya. Aku udah lakukan pelayanan A, B, C, ternyata itu bukan yang Tuhan mau gitu ya. Siapa kamu? Nyala daripada aku, kamu pembuat kejahatan, sedih dong gitu kan. Tapi kita enggak. Kita tahu tujuan, kita melatih diri kita, menguasai diri kita betul-betul gitu ya. Supaya kita layak. Tujuan kita yang utama adalah keserupaan dengan Kristus. Sama nih, semua dengan profesi yang ada gitu ya. Panggilan kita semua kita dipanggil untuk menjadi serupa Kristus gitu ya. Dan teman-teman,
dengan profesi kalian tuh ada panggilan khusus di sana, kita perlu cari itu. Tapi ada panggilan yang besar yang umum dalam kehidupan kita, memuridkan jiwa-jiwa gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hey, kita suka nyari kehendak spesifik Tuhan apa, tapi kita lupa bahwa yang utama. Andre suka banget menginjil, menginjil, menginjil. Yes, Tuhan tuh taruh itu dalam diri kita gitu loh, untuk kita tuh bisa mengabarkan kabar baik ke semua orang, ke seluruh penjuru dunia. Coba cek di antara teman-teman kita. Kita suka nyamannya berteman sama orang-orang yang sama-sama udah percaya gitu ya. Teman-teman, that's okay loh. Kalau teman-teman duduk di antara orang-orang yang gak percaya, it's okay. Itu udah kesempatan buat teman-teman untuk menceritakan tentang Yesus. Suatu kali saya akan tutup dengan cerita ini. Ada seorang bernamanya Linda Woody Allen. Kebetulan dia adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan banget. Suatu kali dia diwawancara di sebuah surat kabar San Francisco Chronicle gitu ya, surat kabar yang cukup mentereng di Amerika. Dia diwawancara, dia bilang gini, kok Anda ini dijuluki sebagai supir bus yang benar-benar mengasihi orang-orang yang ada di bus gitu ya, kok bisa ya gitu. Dan dia tuh memperhatikan satu persatu, ada orang yang harusnya dia jam segini nih ada di halte ini, kok dia nggak ada, dia tungguin sebentar gitu ya. Ada orang yang mungkin asing gitu, dia sapa, kamu baru datang di kota ini, oh udah tahu tempat-tempat ini, oh kalau mau Thanksgiving ke rumah aku boleh loh gitu. Dia baik banget orangnya gitu. Dan terus kemudian diwawancara sama John Ortberg, salah satu tokoh agama ya kalau nggak salah ya, John Ortberg namanya kalau nggak salah, di dalam tayangan-tayangan televisi rohani. Udah tanya, emang apa yang membuat Anda tuh sampai sebegitunya gitu? Anda tuh seorang sopir bus, tapi kok bisa membuat perbedaan gitu ya? Kalau orang membuat perbedaan ya CEO apalagi cuman bus driver yang tiap hari kerjaannya rutin aja, rute-rutenya juga itu-itu aja gitu loh. Cuma dia bilang gini, aku cuman melakukan apa yang Tuhan tuh taruh di hatiku aja. Aku cuman berdoa, Tuhan mau ngapain, aku ketemu siapa, kayak gitu ya. Dan aku lakukan itu, dan benar gitu. Coba dong, boleh tahu dong rahasianya apa gitu ya. Anda bangun pagi itu gimana? Kan Anda harus bangun pagi dan lain sebagainya. Dia bilang, setiap pagi saya bangun pukul 2.30. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Gila, 2:30 lah, kita masih nyenyak ya. 2:30. Dia bangun, dia berdoa, oh ini toh, dia supir bus. Apa sih, supir bus harus jadi influencer dulu dong, supaya message kita bisa didengar dan bisa viral. Enggak loh, supir bus. Tapi ini rahasianya, jam 2.30 dia selalu berdoa, cari Tuhan dan minta Tuhan nyatakan siapa yang perlu aku temui, aku perlu nyatakan kasih gitu. Ini namanya teman-teman spiritual discipline. Ini namanya disiplin rohani, membuahkan hal yang luar biasa. Hari ini kalau mau viral harus A, B, C, D. Hey, kita dipanggil bukan untuk viral, tapi untuk membuat perbedaan. Dan itu dimulai dari spiritual disiplin kita. Disiplin rohani yang kita kerjakan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa membuat perbedaan untuk dunia ini. Seorang Linda Woody Allen, dia bisa membuat perubahan bagi dunia, bagi kota Amerika, bagi negara Amerika dan seluruh dunia. Teman-teman nanti kalau mau cek juga ada tuh, pokoknya Linda Woody Allen, bus driver, ada gitu teman-teman. Kalau benar-benar kayak pengen make sure cerita ini ada di sana, silakan teman-teman buka sendiri. Oke teman-teman, aku selesai sampai di sini. Teman-teman pastikan spiritual rohani bicara spiritual discipline bicara soal tujuan. Kemudian tujuan itu membawa kita kepada disiplin-disiplin rohani yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Disiplin itu apa? Spiritual itu harusnya kayak gimana? Teman-teman nanti silakan direnungkan kembali. Tapi yuk, saya mau ngajak kita semua merespon kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, aku lepaskan setiap pewahyuan dari Engkau untuk anak-anak-Mu, untuk adik-adikku yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan, mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka tahu Tuhan apa yang harus dikerjakan. Mereka mulai gelisah di dalam dirinya, menyadari bahwa ada tujuan Allah yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ajar mereka untuk berkata ya, untuk setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bahkan disiplin rohani yang mereka kerjakan, mereka boleh melakukannya dengan sukacita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Tuhan, yang melakukannya Tuhan Yesus untuk Allah, di dalam Tuhan, dari Tuhan. Mereka melakukannya Tuhan Yesus dengan
berbeban ringan karena mereka nggak sendiri, mereka selalu bersama-sama dengan Allah. Tuhan, jika di antara kami ada hati-hati yang mulai capek, mulai lelah, Tuhan Yesus, berdoa Tuhan hari ini mereka boleh disegarkan, mereka boleh dibangkitkan kembali, kecintaan mereka akan firman Allah, kecintaan mereka akan doa Tuhan, disiplin Tuhan yang dulu Allah pernah nyatakan. Dengar, hari ini Allah masih terus ingin menyatakannya di dalam hidupmu. Dia nggak berhenti berbicara dan dia akan terus berbicara. Dia akan membuat hatimu gelisah sama yang namanya jiwa-jiwa. Kobaran hati akan jiwa-jiwa itu akan terus ada, Tuhan Yesus, membakar setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mempercaya Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan semuanya hanya untuk demi hormat kemuliaan nama-Mu, menggenapi seluruh kehendak Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke